asik sekali. Hari ini firman Tuhan menyinggung masalah anak-anak. Luar biasa, firman Tuhan memang untuk segala usia. Kalau saja Mama berada di dekat lokasi itu, pasti akan bawa Kayla dan adik kepada Yesus supaya diberkati. Tapi Mah, sebelumnya kita harus mengenal dengan baik bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Pengantara Agung dan Putra Allah sendiri, bukan sembarang guru. Anak cerdas, mari kita perhatikan baik-baik apakah benar kerajaan Allah ada kaitannya dengan anak-anak. Jangan sampai salah paham ya. Apa sih yang dimaksud Tuhan Yesus bahwa anak-anak juga menerima perjanjian Allah? Segera kita libatkan diri dalam kebenaran yang tertera dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita berpetualang dan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami boleh belajar kembali akan firman Tuhan pada saat ini. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan, agar Engkau yang melembutkannya, agar menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kira-kira petualangan kita kemana ya kali ini? Kita akan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pelayanannya di daerah Galilea. Dan Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem. Tetapi Tuhan Yesus harus singgah dulu di daerah Yudea. Adik-adik, di daerah ini beberapa orang tua membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus. Untuk apakah mereka membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus? Mereka meminta Tuhan Yesus untuk menumpangkan tangannya kepada anak-anak itu dan berdoa untuk anak-anak itu. Orang tua ini yakin kalau Tuhan Yesus mau menumpangkan tangannya, kemudian berdoa untuk anak-anak ini, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Mereka sangat yakin akan hal itu. Nah, apakah kalau begitu orang tua itu sudah mengenal Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia ini? Tidak, adik-adik, tidak. Mereka hanya mengenal Tuhan Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai seorang nabi yang sangat berkuasa, yang doanya pasti didengar oleh Tuhan yang di surga. Itulah keyakinan mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh membawa anak mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk diberkati. Iman yang sedemikian tentu menyenangkan hati Tuhan Yesus, adik-adik. Tetapi sayang. Sayang, kenapa? Ternyata murid-murid dari Tuhan Yesus tidak senang anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Murid-murid itu berkata, minggir. Ngapain anak kecil ke sini? Tuhan Yesus sedang melakukan yang penting. Gak ada waktu untuk anak-anak. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu meminggirkan mereka, mendorong mereka ke samping. Padahal dengan melakukan hal ini, mereka menunjukkan bahwa mereka lupa akan dua hal yang penting, adik-adik. Apakah itu? Yang pertama, murid-murid itu lupa kalau hal kerajaan surga itu adalah anugerah. Apa artinya anugerah? Artinya adalah kerajaan surga itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan kalau mau memberikan itu kepada orang tua bisa, kepada anak-anak ya bisa, kakek-kakek, nenek-nenek ya bisa. Semua bisa sepanjang Tuhan beranugerah kepada mereka. Bahkan mungkin kepada anak-anak inilah nanti yang akan menjadi yang terdahulu, adik-adik, dibandingkan para murid. Kenapa? Para murid itu lupa kok kalau
kerajaan surga itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, adik-adik, para murid itu juga lupa bahwa anak-anak itu juga termasuk di dalam covenant Tuhan atau perjanjian Tuhan. Mengapa? Anak-anak itu adalah anak-anak dari orang Israel. Orang-orang Israel adalah orang-orang yang menerima covenant Tuhan. Dan anak-anak itu terikat di dalam covenant Tuhan juga di dalam sunat. Sunat itulah yang menjadi lambang bahwa anak-anak dari orang-orang Israel itu termasuk di dalam covenant Tuhan. Itulah mengapa kemudian Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Orang-orang seperti inilah yang punya kerajaan surga. Kemudian Tuhan Yesus menumpangkan tangannya kepada anak-anak itu dan berdoa untuk mereka. Ketika Tuhan Yesus melakukan itu, apa artinya adik-adik? Artinya adalah Tuhan Yesus menyatakan bahwa anak-anak ini masuk di dalam covenant Tuhan dan berkat-berkat kerajaan Allah akan turun ke atas mereka. Anak-anak itu harus menerimanya dengan iman. Dan anak-anak itu harus memegang imannya sampai nanti dewasa. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus juga akan menumpangkan tangannya ya untuk anak-anak yang sekarang ini? Ya adik-adik. Tuhan Yesus juga akan menumpangkan tangannya dan memberkati anak-anak sekarang ini, orang-orang yang dilahirkan oleh orang-orang Kristen. Mengapa? Karena orang-orang Kristen itu membawa anak-anak mereka dibaptis. Nah, baptis inilah yang menjadi meterai bahwa anak-anak itu menerima covenant Tuhan. Dan mereka akan mendapatkan berkat-berkat dari kerajaan Allah. Tetapi anak-anak itu harus menerimanya dengan iman. Dan harus memelihara iman itu sampai mereka dewasa. Sehingga mereka boleh menyaksikan iman mereka. Mereka menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang pada waktu itu datang kepadanya. Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak yang sekarang ini mau datang kepada Tuhan. Apakah adik-adik mau datang kepada Tuhan Yesus untuk ditumpangkan tangan Tuhan Yesus di atas kepala kalian dan menerima berkatnya? Tentu kita mau. Berbahagialah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan Sang Juru Selamat turun ke dalam dunia ini, yang memberkati anak-anak kecil, yang menghargai anak-anak kecil, yang boleh menerima anak-anak kecil itu masuk di dalam kerajaan Tuhan. Biarlah Engkau juga menolong ya Tuhan anak-anak yang masih kecil untuk boleh sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, supaya mereka kelak menjadi murid-murid Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mempermuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah kebenaran firman Tuhan ini untuk menolong kami anak-anak yang masih kecil untuk sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, untuk diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita mesti berhati-hati. Jangan sampai menilai berdasarkan pandangan pertama, seperti yang dilakukan murid-murid. Benar Kayla, ujilah segala sesuatu secara utuh dalam hikmat Allah. Karena kerajaan surga adalah pemberian Allah. Maka anak kecil seperti Kayla pun tidak ada bedanya dengan orang dewasa. Sehingga anak-anak juga termasuk dalam perjanjian Allah dan mendapat anugerah untuk memiliki kerajaan surga. Jadi bukan karena anak kecil itu masih polos dan lugu loh, tapi semuanya itu karena anugerah yang kita terima dalam iman. Teman-teman, konsep kita akan terus dikoreksi lewat firman-Nya.
Yang besok sampai pada Matius 19 ayat 16 sampai 26. Baca dengan teliti ya. Sampai jumpa.